Bismillahirrahmanirrahim. Al-kanasu wa tabakhu wa ghuslu siyabi zawjiyah. Utawi iki iku nerangake nyapu, wa tabakhu lan masak, wa ghuslu siyabi zawji lan ngumbah pira-pira bajune suami. Jadi pembahasan tentang masalah menyapu, bersih-bersih rumah, memasak, mencuci pakaian suami. As-soalu utawi ana pertanyaan. Hal ana to yajibu iku wajib ala zaujati ing atase bojo wadon istri. Al-kanasu apa nyapu, wat tabkhu lan masak, wa ghuslu siyabiz zawji lan basuh atau nyuci, wa ghuslu siyabiz zawji lan basuh pira-pira bojone, lan basuh pira-pira bajune bojo. Nek manane Jawa dodot. Wa asbahuma lan pira-pira perkara kang nyerupani nyapu. Nyengkekno wedang, membuat wedang atau minuman ya, dan lain sebagainya. Miceti bisa jadi. Wal jawabu utawi jawabane ini sudah masuk ranah fikih. Inda Syafi'iyati mungguh ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Syafi'iyah, la tajibu ora wajib apa al-kanasu ilahir, nyapu, masak, mencuci pakaian itu enggak wajib. Alaiha ing atase zaujah, tidak wajib bagi istri untuk melakukan itu semua menurut Syafi'iyah. Bal yajibu balik wajib ala zauji ing atase bojo lanang i'lamu zaujatihi, apa merohake bojo wadone, i'lamu zaujatihi apa merohake bojo wadone. Zaud di annaha kelawan sak temene al-kanasu ilahir, la tajibu iku ora wajib apa al-kanasu, nyapu dan sebagainya lagi, alaiha ing atase zaujah. Jadi singkat kata, menurut mazhab Syafi'i semuanya itu enggak wajib bagi istri. Kalau enggak wajib bagi istri, berarti siapa kewajiban? Ya suami. Maksudnya gimana? Ya suami wajib mencarikan pembantu, atau kalau nggak punya pembantu, yang nyuci, yang masak, yang bersih-bersih ya suami. Madhab Syafi'i. Wa indal Hanabilah lan mungguh ulama Hanabilah, ulama Hambali, tajibu wajib apa al-kanasu ilahir alaiha ing atase zaujah. Jadi pakai mazhab ini ya, Kang ya. Indonesia pakainya ini. Bojo wedok ya masak, ngono. Ya nyapu, ngono. Ya nyuci, itu menggunakan mazhab Hambali. Inda Abi Bakrin bin Abi Syaibah, dia mungguh Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah Al-Hambali kang bangsa Hambali, wa Abi Ishaq lan Abu Ishaq Al-Jauzajani kang bangsa Jauzajan, Al-Hambali kang bangsa Hambali.
alaiha iku wajib ing atase zaujah zalika utawi mengkono alkanasu ilahir wajib bagi istri untuk melakukan semua itu, nyapu, masak dan seterusnya. Wahtaja lan gawe hujjah sapa Abi Bakrin lan Abi Ishaq. Wahtaja lan gawe hujjah sapa Abi Bakrin lan Abi Ishaq bi qissati Ali kelawan kisahe sahabat Ali wa Fatimah lan sahabat Fatimah kama kaya keterangan fi hasyiatil Bujaironi ing dalem hasyiae Bujaironi alal khatibi ing atase Imam Khatib Bujaironi Khatib sarangnya Fathul Hadi ini punya kitabnya al juz'a ing dalem juz ar-rabi'ah kang kaping 4 sahifah 394 ya arbaun wasittun wa tis'un wa salasumiyah far'un ai hadza far'un utawi iki iku ana masalah kadang waqa'a wustumibo terjadi as-soalu apa pertanyaan fiddarsi ing dalam pelajaran apa yang terjadi pertanyaan dalam pelajaran fikih ini hal onoto yajibu wajib ala rajuli ing atase wong lanang iklamu zaujatihi apa merohake bojo wadone zaud iklamu zaujatihi apa merohake bojo wadone zaud di annaha kelawan sak temene zaujah la tajibu iku ora wajib ya, patan diharokati aja enggak apa-apa harokati la tajibu iku ora la yajibu iku ora wajib alaiha ing atase zaujah khidmatuhu apa melayani suami tadi melayani yang tadi ya masak dan seterusnya tadi mimma bayane saking suci-suci jarat kang lumaku yang berjalan bihi kelawan ma al adatu apa adat kebiasaan minat tabhi saking masak wal kansi lan nyapu wa nahwihima lan sebadane masak lan nyapu mimma saking suci-suci dari sesuatu jarat kang lumaku berjalan bihi kelawan ma adatuhunna apa kebiasaane nisa amla atau ora wajib wa aujabna lan majibake sapa kita anhu saking soal bi annad dhahira kelawan sak temene perkara kang dhahir al awalu iku perkara kang awal. Jadi wajib untuk memberitahukan bahwasanya pekerjaan ini semua enggak wajib bagi istri dan suami sejak awal harus mengatakan. Menurut mazhab Syafi'i. Li annah krana sak temene zaujah idza lam ta'lam iku nalikane ora weruh. Idza lam ta'lam iku nalikane ora weruh sapa zaujah. Ora weruh bi adami wujubi dalika kelawan ora anane wajibe mengkono bi adami wujubiha kelawan ora anane mengkono ya masak nyapu dan lain sebagainya dzannat mongko menduga sapa zaujah annahu ing satamene dalik wajibun iku kang wajib alaiha ing atase zaujah wa annaha lan sak temene zaujah la tastahiq iku orang hati sapa zaujah nafaqatan ing nafaqah wala kiswatan lan kiswah pakaian illam taf'al lamun orang lakoni sapa zaujah bu ing dalem fasorot mongko dadi sapa zaujah ka'annaha iku kaya sak temene zaujah
rohatan mukrohatun ya khobarnya anak mukrohatun iku kang dipaksa alal fi'li ing atase penggawean perbuatan tadi yang masak nyuci nyapu dan sebagainya wa ma'adali dalam serta mengkono yajibu lau fa'alat mongko lamun nglakoni sapa zaujah ing fi'lu tadi ya perbuatan masak nyuci dan sebagainya walam yu'ammil lan orang lakoni walam yu'ammil walam yu'allim lan ora merohake sapa zaud walam yu'allim lan ora merohake zaud sapa zaud ha ing zaujah fayah tamilu mongko dadi memper memungkinkan annahu apa sak temene kelakuan la yajibu iku ora wajib laha kedue zaujah ujratun apa ongkose upah alal fi'li ing atase penggawean tadi masak nyuci litak siriha krana salai zaujah bi adamil bahsi kelawan ora anane bahas tidak ada terang-terangan semestinya saya sebagai istri itu ada kewajiban enggak sih untuk masak, untuk nyuci, atau untuk nyapu dan seterusnya pekerjaan rumah itu sebenarnya kewajiban istri apa suami enggak ada terang-terangan di depan maka ini menjadi persoalan wassoalilan takon wassoalilan bertanya andalika saking mengkono nyapu masak dan seterusnya Asin ya, Ain ya. Ini adalah Imam Ali Subromalisi. Ala Mimro Muhammad Ramli. Ini singkatan ya. Nanti kalau kita ngaji kitab Budiatul Mustarsidin, kita tahu singkatan Ain Sin ya, Imam Ali Subromalisi, Mimro Muhammad Ramli. Jadi maksudnya ini keterangan yang dikutip dari kitab Khasiyah Bujuri Al-Khatib, Saranya Fathul Wahab, dan pendapat yang dikutip ini adalah pendapatnya Imam Ali Subromalisi dan Muhammad Ramli. Gitu, sekarang dilanjut. Pembahasan tentang masalah menyapu. Pembahasan tentang masalah menyapu, ya bersih-bersih rumah ya. Menyapu, memasak dan mencuci pakaian-pakaian suami. Bawahnya ya, pertanyaan. Apakah bagi istri berkewajiban untuk menyapu rumah ya, menyapu rumah dan seterusnya, memasak, mencuci pakaian-pakaian suami, ya pakaian suami, pakaian anak, mencuci pakaian-pakaian suami, dan hal-hal lain yang berkaitan urusan rumah tangga. Yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Tanda tanya ya. Maka ini materi untuk mbak-mbak atau kangkang yang mau nikah sebenarnya. Yang belum siap ya jadi ilmu saja nggak apa-apa. Nah, Kang Rizky ini kan sesuai KPKI. Allah Kang Patan, sesuai kayaknya. Ya nggak apa-apa. Ilmu kan boleh diakses manapun. Terus ya, jawabannya adalah menurut madhab Syafi'iyah semuanya itu tidak wajib bagi istri. Akan tetapi wajib bagi suami
Akan tetapi wajib bagi suami untuk memberitahukan istrinya bahwa pekerjaan-pekerjaan itu tidak menjadi kewajiban. Maksudnya piye? Tidak menjadi kewajiban istri. Itu ya, ini yang saya bahas. Nanti kalau mbak-mbak kangkang belajar tentang hukum keluarga, belajar tentang ahwalus syahsiyah, hukum rumah tangga, ya kan? Seorang istri yang kelihatannya di rumah, ingat ini, kelihatannya di rumah ya hanya nyapu, ya hanya bersih-bersih, ya hanya masak, nyuci dan sebagainya. Itu nanti dalam hukum acara perdata, dalam hukum perdata Islam, itu nanti Anda punya hak untuk mendapatkan harta bagian. Yaitu apa? Selama nikah, pendapatan suami itu separuhnya adalah milik istri. Atau istilahnya adalah harta gono. Karena apa? Satu, rezeki suami ketika dia sudah punya istri, itu adalah ada rezeki dari Allah yang dititipkan dari suami untuk, dari Allah dilahirkan suami untuk istri. Satu. Yang kedua, ya, kewajiban-kewajiban seperti ini itu tidak wajib bagi istri. Artinya, mazhab Syafi'i mengatakan kudu ngandake loh. Wahai istriku, ya, bersih-bersih rumah, nyuci, masak, itu tidak wajib bagi kami. Tapi keadaannya saya belum mampu nyuci dan sebagainya karena saya harus kerja. Terus nih, ya udahlah, aku kerja ini, saya sukarela mengerjakan semua. Ya wis, berarti nggak ada masalah. Tapi kalau nyuci saya mau, tapi beliin mesin cuci, ya mikir dong. Kontrakan nih 400, kok buatnya 400, mesin cuci ini nggak kuat loh. Ya jebol, ya wes, ya karena gendeng. Makanya ya tolonglah suami-suami kalau mengikuti mazhab Syafi'i ya bojone ya dikai perhatian atau ya toko kayak gelang, entah gelang karet atau apa. Maksudnya kan nyuci kan pegel. Toko kayak apa ono kuwi bakso tak piye. Jadi artinya apa? Itu bukan kewajiban istri. Kalau bukan kewajiban istri berarti kewajiban suami. Berarti kalau suaminya mampu, ya dikerjakan sendiri. Kalau dia nggak mampu, ya mendatangkan pembantu. Mestinya begitu menurut mazhab Syafi'i. Untung ada pilihan yang kedua. Untung ya. Wes suamine atau urung duwe omah. Keren kan? Nikah belum punya dompleng mertua, rumah orang tuanya istrinya wes masak, nyapu, subhanallah, masak ke nyuci, wah hebat banget itu. Itulah perempuan Indonesia. Untung gue kok. Usah ngaji ki nggo ana kuping wae. Jangan dipublikasikan karena bahaya ya. Asli. Bisa didemo nanti para suami kami. Paham ya? Apalagi semester 4 sudah nikah. Nah itu kan wah ya Pak sama mertua Pak. Terus gimana? Ya kamarnya sebelah-sebelahnya. Nyuci siapa? Ya istri Pak. Dan nyapu siapa? Istri Pak. Lah kamu ngapain? Ya kita sih kuliah Pak. Mencari ilmu kan wajib. Subhanallah. Tak kakak sirain. Paham ya? Tak cicak nih. Ini. Terus. Nah yang kedua ya. Akan tetapi menurut mazhab Hambali semua pekerjaan di atas wajib dilakukan oleh istri. Alhamdulillah angin segar. Alhamdulillah. Kangkang mulai sekarang niat saya nama Jalaluddin dengan ini berniat jika nikah saya mengikuti mazhab Hambali. Amin ya rabbal alamin. Istrinya saya nggak mau mazhab Hambali, mintanya Syafi'i. Wah, ribut mesti. Ya deal-dealan lah, ya ada kesepakatan. Ya hal tertentu. Ya, saya AA-nya Hambali nggak apa-apa, saya Syafi'i, tapi tolong beliin mesin cuci. Sing otomatis, mah kapok gue. Sing nggak usah dikontrol, yang nggak usah diputar, kan. Untung ya. Makanya itu ketika maaf jujur Umi waktu di rumah kecil ini sebelah ini minta mesin cuci, ya Allah, saya tuh sampai doa, ya Allah, Allahumma kolkis. Doa apa tuh Mas? Kolkis, ya Allah, berikanlah saya kolkas, maksudnya. Ya kan nggak ada bahasa Arabnya. Allahumma kolkis ini kan kolkas, maksudnya minta kolkas. Apa mesin cuci, kolkas, masakan kayaknya masakan kolkas kan. Ya Allah, Allahumma kolkis minta kolkas. Allahumma di apa? Allahumma ini apa di sini mesin ini apa di sini? Nah, tosibat apa kuwi? Allahumma tosibat. Allahumma ya Allah berikanlah saya mesin
suci tosibah, subhanallah. Tak wet-wet, saya ngelapir, tak lapir itu. Biar semangat nyuci, bayangin coba. Berat loh mau wedok ini. Nyapu, atau sikile nyapu, tangannya nyuci, atau ini gendong anak nenenin, subhanallah, super sekali. Madhab awas, ojo sapi we. Kapok we. Cedot gitu, paham ya. Karena lagi gajinya karyawan swasta, honornya di bawah UMR, bisa mati kutu, kuru. Kayaknya cepat mati ya. Melolot otak matanya kayak gandeng. Orangnya mati hidup. Masih tinggal di mertua lagi. Ya Allah. Paham ya? Jadi nanti teman-teman kalau kamu minta dikado apa? Mesin cuci. Itu langsung. Karena yang paling berat ini, wong itu seneng anak jadi itu seneng wer. Ya terus yakni Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Imam Abu Ishaq Al-Jauzajani dan Imam Abu Ishaq Al-Jauzajani yang bermadhab Hambali. Ya, beliau berdua berpendapat bahwa semua pekerjaan di atas wajib dilakukan oleh istri. Dan alhamdulillah Umi termasuk mengikuti mazhab Hambali meskipun tidak saya suruh. Mbak, selama di Darul Ulum tolong bisa masak. Nah, ada? Benar kan? Itu berarti Anda diajak mazhab Hambali. Konpiket ngasak sego, masak nasi, walaupun kadang ngeletis. Kadang yuk masak piket sapa kok segane kok koyo kok masih kerata-kerata. Emangnya kita burung dara atau apa? Ya enggak usah sebutkan orangnya lah. Insyaallah merebus air gosong sopo. Wah, ya nek tempe gosong lho pantem. Ngiris tempe karena kok saurnya kok lama, ternyata tempenya diiris-iris kecil-kecil setengah senti, subhanallah. Diirisi suwe pisan. Punten ya. Kalau tempe itu kan tempe itu kan diiris sama tok. Tapi Bapak diiris sering karo wiridan aku suwe pisan ya. Kayak dikeroki gitu. Subhanallah. Makanya Umi itu harus didukung. Kang, harus didukung Umi, Mbak. Kenapa? Karena Umi ngajari mazhab Hambali, wong wedok kudu iso masak karena masak itu kewajiban istri. Anda wong wedok Indonesia ora iso masak, insyaallah tidak termasuk pilihan utama. Ayo ora iso masak. Kon ngopo yo? Gantung wae kan gitu. Kerek gendera ngono lho, paham. Masak ekor Indomie, sarimi, ngono ya. Paham Mbak ya? Makanya Mbak saya sudah bisa berapa makanan Mbak Widi. Alhamdulillah di 10 apa? Tempe, diapain, lengko, diaksen. Masa 4 tahun di sini nggak ada perubahan. Ini kudu ada perubahan dong. Gimana siapa Kok wasin? Nggak tahu. No, itu urusan lain lah. Paham kan ya? Anda merdeka loh. Coba kan anak kita kan nyuci orang, belanja ya orang, Hambali betul. Gitu ya. Ya keduanya ini berargumen dengan kisahnya sahabat Ali dan sahabat Fatimah. Nah, nanti ada cerita. Sahabat Ali dan sahabat Fatimah. Sahabat Ali suka pergi. Sahabat Fatimah di rumah ya masak sampai tangannya melempuh. Putranya Kanjeng Nabi kerjanya apa? Goreng-goreng sampai tangannya melempuh, nggak pernah berhenti untuk melayani suami yaitu sahabat. Kabar gembira dari calon suami. Paham Pak Jana? Ini kan bukan kewajiban ini, kan kewajiban acara. Kata siapa? Saya ikut Hambali. Kamu ikut siapa? Imam Samudra. Nah, apa itu? Karena Hambali juga termasuk. Bileng-bileng itu. Mbak, paham Mbak? Hati loh.
Anda ada rontok rewel diterima. Maksudnya mbak nanti kalau jadi seorang istri agak rewel itu masih ada kebenaran atau bisa dibenarkan. Beliin magicom, ya magicom kan masak, beliin kompor gas, kan itu. Terus sebagaimana keterangan dalam kitab Hasyiah Bujaironi. Sebagaimana keterangan dalam kitab Hasyiah Bujaironi Al-Khatib juz 4 halaman 394. Juz 4 halaman 394. Gitu. Terdapat permasalahan yang muncul dalam materi fikih. Terdapat pertanyaan yang muncul dalam materi fikih. Materi fikih ya. Yaitu apakah wajib bagi suami untuk memberitahu istrinya bahwasanya sang istri itu tidak wajib untuk melayani suami sebagaimana adat yang berlaku ya, semisal melayani untuk memasak, bersih-bersih maupun yang lainnya yang biasa berlaku di daerah tertentu. Tanda tanya ya. Atau tidak wajib. Apakah wajib atau tidak? Gitu. Kami dalam kurung kalangan mazhab Syafi'i mewajibkan para suami untuk memberitahukan tentang status hukum melakukan pekerjaan-pekerjaan di atas. Wajib memberitahukan status hukum melakukan pekerjaan-pekerjaan di atas bagi istri. Ya. Dikarenakan ketika sang istri tidak tahu atas ketidakwajiban pekerjaan-pekerjaan di atas, maka sang istri akan menduga bahwa dirinya wajib mengerjakan itu semua. Dan sang istri bisa menduga dirinya tidak berhak menerima nafkah. Dan sang istri bisa menduga bahwa dirinya tidak berhak menerima nafkah, ya, maupun pakaian, maksudnya pakaian ya, pangan, papan, pakaian, jika tidak mengerjakan pekerjaan itu. Sehingga yang terjadi adalah fasarat ka'annaha mukrohatan. Sehingga yang terjadi adalah sang istri seolah-olah dirinya dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di atas. Ya nyapu, ya masak, ya nyuci dan sebagainya.
Titik. Titik. Dalam ketentuan ini terkandung makna. Dalam ketentuan ini terkandung makna bahwasanya jika seorang istri mengerjakan perbuatan di atas, namun sebelumnya suami tidak memberitahukan status hukum, namun sebelumnya suami tidak memberikan status hukum, maka bisa jadi sang istri tidak wajib mendapatkan upah. Sang istri tidak wajib mendapatkan upah atas perbuatan itu. Dikarenakan kesalahan istri itu sendiri. Dikarenakan kesalahan istri itu sendiri yang tidak teliti, awas, tidak teliti dan tidak mau bertanya tentang status mengerjakan pekerjaan rumah itu, tentang status mengerjakan pekerjaan rumah itu. Demikianlah pendapat yang disampaikan oleh Imam Ali Sibro Malisi dan Imam Muhammad Ar-Ramli dan Muhammad Imam Ar-Ramli. Ini maksudnya, Mbak, kalau Anda sebagai calon istri, nah, sekarang kan calon istri kafir, Mbak ini, nanti Anda setelah menikah dengan AA-nya siapa yang dari jodoh Anda, tolong Anda nek bojone ora tau ngaji, ora paham agama, Anda ngomong api-apian, damai. Ojo meneng-menengan. Kenapa? Ini dikasih warning, dikasih rambu-rambu oleh Imam Muhammad Romli dan Muhammad Ali Sibro Malisi. Kalau Anda diam-diam, orang ngomong, orang takon, tidak memperjelas tugas ke rumah tangga tadi, kemudian Anda mengerjakan terus aras-arasan, atau Anda mengerjakan tidak semangat, maka otomatis Anda seolah-olah nanti tidak berhak mendapatkan upah. Menurut mazhab saya. Berarti maksudnya ini, kalau Anda sebagai seorang istri setelah akad nikah nanti, ini mohon maaf ya, ini nanti urusan rumah tangga gimana baiknya? Ya pokoknya tanya, ya sudah kita bareng-bareng ya, hanya kan kerja, nggak mungkin ya sudahlah. Nanti mungkin yang bagian bersih-bersih nyapu tapi mamanya yang bagian nyuci, bagian masak. Oh gitu, damai-damian ya. Nah, berarti kayaknya suami ini paham, tapi pura-pura nggak tahu. Nah kalau Anda kok diam-diam saja, itu dikhawatirkan Anda nanti nggak dapat upah. Maksudnya walaupun statusnya istri, Anda mengerjakan semua pekerjaan menggunakan mazhab Syafi'i, maka Anda berhak mendapatkan upah selain nafkah. Paham? Kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau Anda sebagai pengikut mazhab Hambali, ya enggak. Ini kan begini, kalau sudah nikah, ya sudah, suami itu konsentrasi di luar. Kayak sahabat Ali. Lah kamu, wahai mama, kayak sahabat Fatimah, konsentrasi ngurusi rumah, ya wes. Bagi-bagi tugas, ya wes. Anda siap capek dan tidak dapat upah. Ngomong maknanya. Maka di awal harus dijelaskan. Ngomong api-apian, saya kira kalau nikah tujuannya adalah membangun rumah tangga, insya Allah ada solusi jalan keluar. Ya sudahlah, kelihatannya nggak mungkin bantu di rumah, yang penting pagi-pagi hanya sudah bisa mengerjakan apalah yang bisa dikerjakan. Ya mungkin nyapu kan bisa, kan suami nyapu bisa, meskipun nggak begitu resik biasanya. Ngepel tapi ya ngono, mosok turu, mangan, terus pergi berangkat kan kayak bos banget kok, enak kan. Rumah mertua lagi.
Insyaallah. Maaf ya, bangka yang hati-hati ya. Hambali ya hambali, tapi aja hambali banget lah. Paham ya? Karena ingat, rumah yang ditempati Anda kalau itu rumahnya mertua, Anda utang. Ingat-ingat loh, sudah saya sampaikan loh kemarin. Titik. Wa fi syarhil kabir. Wa fi syarhil kabir. Lan ing dalam kitab Syarhul Kabir Ibnu Qudamah kedua Imam Ibnu Qudamah ini madzhab Hambali. Al Juz'a As-Samina. Nah, ini bandingannya tadi madzhab Syafi'i, bandingannya Bujairah Al-Khatib. Syarhul Kabir. Al Juz'a As-Samina juz 8 Shahifah khamsun wa arba'un wa mi'ah 145. Walai salan ora ono alal mar'ati iku ing atase ngombe khidmatu zaujiha apa nglayani bojone mar'ah fil ajni ing dalem ngadoni roti wal khubzi lan gawe roti wa tabkhi lan masak wa asbahahu lan pira-pira perkara kang nyrupani masak ngadoni roti dan sebagainya. Nassa wis netepake alaihi nasawus netepake alaihi ing atase walai sa'al mar'ah alaihi ing atase walai nasawus netepake alaihi ing atase walai sa'al mar'ati khidmatu zaujiha Ahmadu sapa Imam Ahmad bin Hanbal wa qala lanus santi Abu Bakar bin Abi Syaibah sapa Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Ishaq al-Jauzajani lan Imam Abu Ishaq al-Jauzajani alaiha iku ing atase iku wajib ya alaiha iku wajib ing atase zaujah dalika utawi mengkono zalika utai mengkono ya tadi ya mengadoni roti, masak dan sebagainya. Wahtaja, nah ini wahtaja lan gawe hujjah membuat argumen sopo Imam Abu Ishaq lan Imam Abu Bakar di kisoti aliyin kelawan kisah sahabat Ali wa Fatimah lan sahabat Fatimah. Fa inna nabiyya monggo sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala Kanjeng Nabi wasallam alam nabi sallallahu alaihi Allah qadha iku ngukumi sapa Kanjeng Nabi insyaallah ini dalilnya madzhab Hanafi qadha iku ngukumi sapa Kanjeng Nabi ala ibnatihi ing atase anak wadone Nabi memberikan keputusan hukum kepada putrinya Fatimah tahiyya sahabat Fatimah. Bagaimana ketetapan hukum yang diberikan kepada sahabat Fatimah bi khidmatil baiti kelawan nglayani ing omah, kerawat rumah atau ngurusi rumah. Wa ala aliyin lan iku ing atase sahabat Ali lan iku wajib ing atase sahabat Ali ma utawi suci kana kang ana omah kharijan iku ing dalem kharijan iku kang metu minal baiti saking omah min amalin saking kerja. Wis Nabi membuat keputusan hukum, wahai Fatimah anakku kerjaanmu adalah ngurusi rumah dan melayani rumah, yang ngurusi rumah hal-hal yang berkaitan dengan ke rumah tangga. Sedangkan kamu sahabat Ali, kamu silahkan pergi dari keluar rumah untuk cari nafkah. Maksudnya gitu. Rawang riwayat takih hadis Al-Jauzajani sapa Imam Al-Jauzajani min turukin saking pira-pira dalan riwayat. Wa qala lanus ngendika Al-Jauzajani sapa Imam Al-Jauzajani. Wa qad qala lan teman-teman nus ngendika An-Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salam muga nabi rahmat Allah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi wa sallam ala muga nabi rahmat salam sapa Allah lau kuntu. Nah ini dalilnya. Legitimasi kita laki-laki yang mengikuti mazhab Hambali. Lau kuntu lamun ana sapa ingsun. Amiron iku wong kang perintah. Ahadan ing wong suwiji. Ayas juga ing yen to sujud sapa ahad li ahadin maring wong siji. Sujud ing sujud menghormati lah ya, bukan sujud salat ya. La amartu mongko temen perintah sapa ingsun. La amartu mongko temen perintah sapa ingsun. Al mar'ata ing wong wadon bojo wadon. Antas juga ing ento sujud sapa mar'ah li zaujiha maring bojone mar'ah. Nabi pernah bersabda, jikalau saja saya punya hak untuk memerintahkan seseorang untuk bersujud, menghormati dengan sepenuhnya penghormatan, maka sungguh saya akan memerintahkan sujud atau perintah untuk menghormati dengan sepenuhnya, yakni perintah
seorang istri agar sujud atau patuh secara seksama kepada suami. Ini dalil bahwa istri itu kerjanya adalah melayani suami untuk urusan rumah. Berarti semua tadi masak, nyuci, bersih-bersih itu adalah kewajiban dalilnya madhab Hambali. Terus walau anna rajulan lan lamun sak temene wong lanang amaro iku perintah sapa rajul imro'atahu ing bojo wadone rajul an tangkula ing yen to ngalih memindah antang kula apa yen to mindah sapa mar'ah min jabalin saking gunung aswada kang ireng ila jabalin maring gunung ahmar kang abang au min jabalin atau saking gunung ahmar kang merah ila jabalin maring gunung aswada kang ireng kana mongko ana alaiha iku wajib ing atase bojo wadon imro'ah antuf ala apa yen to ngelakoni sapa mar'ah. Nabi mengatakan jikalau saja seorang suami ini ibarat saja ya, ini Nabi menggunakan ilmu balaghah ya, gaya bahasa. Jikalau saja gambaran perintah yang berat. Jikalau saja seorang suami memerintahkan istri untuk memindah sesuatu dari satu gunung ke gunung yang lain menunjukkan pekerjaan yang sangat berat. Maka sungguh itu wajib dikerjakan oleh istri karena perintah suami. Ingat, bukan perintah maksiat. Karena kalau ada perintah maksiat nanti ada pembahasan sendiri. Jadi kesimpulannya ini menunjukkan bagaimana Nabi memberikan legitimasi pada suami bahwa suami punya hak untuk menyuruh istri termasuk mengerjakan pekerjaan rumah. Wes, mama di rumah saja urusannya masak, masak, manak, masak, masak, manak dan bersih-bersih wes. Uang tak kirimi. Pengen apa saja. Nah kemarin saya dikasih masukan sama dosen. Pak Madun, kayaknya perempuan sekarang nggak usah pinter masak Pak. Kenapa? Sekarang kan sudah ada GrabFood. Sekarang yang penting calon menantu itu yang penting pinter memilih menu masakan di GrabFood atau apa itu. Murah dan enak. Mama mau makan apa? Subhanallah. Nggak perlu capek-capek belanja, nggak perlu masak goreng-goreng tangannya kena peso. Atau bajunya asem, kayak sambal asem. Ora perlu. Klik-klik. Jadi menjadi perempuan milenial cukup tahu bagaimana memilih masakan enak dan murah. Ya, saya jebol nantang suami. Jujur saja loh. Bayangin coba, penyet Surabaya normal itu hanya 17. Ketika pakai Grab itu bisa 25. Bayangin coba. Atau nek duitnya akeh sih ora apa-apa, nek duitnya sithik kok mahal ya? Kok jadinya 30? Nah, ya rasake. Paham ya, Mbak? Jadi kesimpulannya saya ingin mengatakan bahwa dari hadis Nabi ini menjadi dasar bahwa suami punya hak untuk nyuruh ngurusi rumah wis. Itu kewajibanmu. Ya saya kewajiban di luar. Saya itu ibarat sahabat Ali, kamu sebagai sahabat Fatih di luar ya wis. Berarti itu ngajak mazhab gitu. Sekarang dilanjut ganti alinnya. Di dalam kitab Syarah Kabir. Di dalam kitab Syarah Kabir. Di dalam Syarah Kabir karya Imam Ibnu Qudamah. Dalam kurung Mazhab Hambali. Juz 8 halaman 145 terdapat keterangan bahwasanya bagi istri tidak wajib melayani suami dalam masalah membuat adonan makanan maupun membuat makanan serta masak dan lain sebagainya. Ini adalah
ketetapan Imam Ahmad bin Hambal. Awas, nah Imam Hambali sendiri itu tidak mengatakan wajib untuk mengerjakan semua. Kayak Syafi'iyah. Cuma madhab atau pengikutnya madhab Malik ini, Hambali ini baru yang mengatakan tidak wajib. Namun Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Abu Ishaq al-Jauzajani berpendapat, ini madhab berpendapat bahwa pekerjaan rumah di atas adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh istri. Beliau berdua berargumen pada kisah sahabat Ali dan sahabat Fatimah radhiyallahu anhuma. Berargumen dengan kisah sahabat Ali dan sahabat Fatimah radhiyallahu anhuma yang menyatakan bahwa sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan putrinya, yakni sahabat Fatimah radhiyallahu anha, untuk melayani atau mengurusi rumah. Sedangkan bagi sahabat Ali radhiyallahu anhu diberi keputusan oleh Nabi untuk mengurus urusan di luar rumah, dalam upaya mencari nafkah. Ya, paham ya? Ini juga sama lagi-lagi terbantahkan oleh teori zaman era distraction, era digital. Suami kerja nggak harus keluar dari rumah. Karena apa? Cukup di dalam rumah. Menjadi YouTuber, menjadi apa? Jual beli online itu kan di rumah toh. Enak kan? Jadi ini maksudnya bagaimana? Kita tidak melihat keluar rumahnya, tapi melihat tanggung jawab. Berarti apa? Suami itu urusan tanggung jawab mencari bahan agar bagaimana dapur mengepul. Kalau sudah ada bahan untuk mengepulkan dapur, untuk mengepul-ngepul dapur itu, maka itu tugasnya istri. Wes, kesimpulannya begitu saja. Titik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Jauzajani. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Jauzajani. Makanya mbak-mbak sing semester atas tak cek nanti sama itu bangsanya Mbak Widi, Mbak Wiwi, Mbak Aton, Mbak Kori itu sudah bisa masak berapa macam. Tak cek itu. Paham ya? Maksudnya ini loh Mbak, saya mikir pahitnya piye, barangkali punten Anda punya suami dalam tanda kutip ya, awal-awal pernikahan kayak saya, perjuangan atau kerjaan masih dalam tanda kutip belum stabil pendapatan. Satu sisi urusan pendapatan kan diatur sedemikian rupa. Kalau Anda jajan itu uangnya cepat habis. Kalau masak itu lebih hemat, meskipun resikonya capek kan. Jadi mbak-mbak itu mentalnya harus mental prihatin. Jadi di pondok itu Anda diajak mental prihatin. Dalam bahasa kerennya Anda dilatih life skill. Itu bahasa kerennya ngomong. Akhirnya diajak prihatin, diajak siap untuk hidup sengsara.
Kalau soal nanti ternyata Anda mohon maaf suaminya menjadi seorang miliarder, amin ya robbal. Ternyata masanya nggak kepake, alhamdulillah. Saya itu kangen kayak di pondok. Makan apa? Pecel terong. Hari ini makan terong. Pecel kerbu aja tak kasih kok. Paham nggak? Misalnya miliarder. Apa mau pesen apa? Pecel dinosaurus tak? Kalau seandainya hal tak beliin. Ngono lho, paham ya Mbak? Jadi mohon maaf ya Mbak, di sini itu diajari Anda untuk menjadi orang yang siap prihatin dalam bahasa orang-orang di luar sana. Namanya Anda mempunyai life skill, keterampilan hidup, hidup di rumah mertua, hidup jadi karyawan yang maaf, masih honorer di bawah standar, itu siap memanfaatkan bahan di sekitar, ada semuanya dari daun bayam, sayurnya bayam, lauknya apa? Keripik bayam, jusnya jus bayam, paham? Insya Allah mohon maaf makan hijau kabeh ya, paham ya? Ya kan gitu, memanfaatkan sumber daya, hati-hati loh Mbak. Maka saya pesen, untung saja mohon maaf ya, Umi waktu nikah kita di Pati, ada Umi enggak? Ya lagi masak ini biasanya, hobinya masak ini. Semua nengah, maaf ya. Kan kita ini punya tambak ya, tambak itu kan kita punya walo, punya sapi, punya tomat, atau punya apalah pokoknya bahan-bahan dapur anak-anak kabeh. Wah, ke dapur, apa ke tambak. Nanti kita panen sendiri, kayaknya enak. Orang kota kan tanah baru kan nggak ada apa-apa kan, betul? Iya kan? Tongkat dilempar jadi badi apa tanaman dilempar jadi tongkat kan? Kalau di sana tongkat dilempar jadi tanaman. Ibu-ibu seneng lah ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah Pak seneng. Bayangin coba, saya nggak mau orang kota nggak biasa kalau pengen cabai ya kita ke mall, wah kapok. Padahal dari rumah saya ke mall itu 3 jam. Nah dari sini di Saputra ke mall 3 menit. Gini 3 menit. Kalau saya di Pati dari rumah saya Payu ke Semarang itu 3 jam ini. Itu kalau nggak kena macet. Bayangin coba. Alhamdulillah senang. Jadi yang orang ngomong, oh iya ya mbaknya nggak tahu ya ngomongnya gak cantik, mbak cantik kayak ini. Pasti kok seneng ketambah ini. Minta cabai-cabai, ngambil cabai tomat, wah bangga senengnya. Posting, panen sendiri, alhamdulillah halal. Ya Allah senengnya ya. Paham ya? Ya, untungnya begitu. Paham ya? Memanfaatkan pintar, memanfaatkan sumber daya. Masak ngono. Paham nggak juga? Mbak Sopo saya pikir apa yang di kulkas? Tengah itu bagian iwak, kalau enggak udang, kalau enggak bakso, gampang. Kulkas itu anak kabel sini, iya kan? Insor sayuran, bawah itu bumbu-bumbu. Paham aku, aslinya paham. Sebenarnya saya juga bisa masak, cuma bakat saya nggak saya kembangkan di sini. Karena itu menjadi sesuatu yang akan menghalangi profesi Anda untuk mengikuti mazhab Hambali. Tak berarti los. Anak masa apa asli pengen nikah, ngontak kali. Sopo ini rasa tak sebut no. Yang jelas bukan Dek Sofi. Amin ya rabbal alamin. Dek Dwi, iya biasanya gitu. Kelihatannya kecil kok makanya masaknya Pak Asil. Ya nggak apa-apa, kecil nikah juga nggak apa-apa. Daripada tua nggak bernikah, nah, misalkan. Paham ya? Dek Dwi sama mana itu, Dek Ela, SMA loh. Anda mengikuti sahabat Aisyah itu mesti 9 tahun sudah nikah. Dek Sofi berapa sekarang Dek Sofi umurnya? 13, alhamdulillah. Sudah layak mestinya. Nanti bukan lagi kita mantu ya. Bisa gede-gede sopo ya Mbak Kori, Mbak Atun. Waduh, telat kali di. Karena sahabat Aisyah dinikahin Nabi umur berapa? 9 tahun. Kang Hussein barangkali minat nikah 9 tahun, insya Allah Anda kalau ngajak jalan-jalan cukup beliin cilok. Kalau itu banget tuh. Kang Jalal, hati-hati Kang Jalal. Sing modele meneng-meneng biasanya senengannya kasih cilik biasanya. 9 tahun sih. Di Sofi aja 12 tahun kan. Ya sadure ucal. Ucal kan 6 tahun loh. Tambah 3 tahun kas. Paham enggak? Mbak Widi kesuwen telat iku. Mbak Farah kemana itu padha wae lho. Mbak Mimin, siapa Mbak Mimin? Baru 11 tahun di ora iso. Kamu mungkin paham ya. Mau semester 7, Mbak Desi ora aku. Mbak Ajeng orang menang-menang wae. Anda sudah telat loh. Kalau mengikuti sahabat Aisyah. Dan waktu itu Nabi ketika nikah sahabat Aisyah dibeliin boneka. Maka dalam Islam boneka itu boleh, bahasa nabinya namanya lahul banat. Punten ya.
Dulu ketika Umi nikah sama Mas beliin boneka. Ketika belum punya anak saya dipanggil Mas, Mas, Mes, Mas, Mes. Mbak Dek, Mbak Dek. Mbak maksudnya Mbak diulang-ulang. Mbak Dek, maksudnya Mbak Dek. Mas, Mes, Mas, Mes kan itu Mbak Dek lah. Senangannya beli itu, itu, ya Allah. Sama boneka ya Allah. Ini kanjeng Nabi saya itu maksudnya. Sambar kewae. Boneka piron. 20.000. Cukup kuat masih. Asal nggak 500.000, 500.000 punya. Bang, Kang Asin, hati-hati loh Kang Asin, hati-hati. Biasanya Kang Asin duluan kayaknya. Amin ya Rabbal. Tapi semuanya itu 40 atau 50 juga apa. Sunnah Nabi. Yang pertama, yang tua, yang kedua, yang kecil-kecil Kang Asin. Amin ya Rabbal. Loh, kok amin bener Kang Asin? Itu hati-hati. Lanjut sekarang. Dah ya. Terus Imam Al-Jauzajani berkata, Imam Al-Jauzajani berkata bahwa Nabi pernah bersabda, jikalau saya berhak memerintah seseorang untuk bersujud kepada seseorang yang lain, dalam kurung apa? Taat sepenuhnya, bukan sujud sholat ya, karena musyrik nggak boleh itu. Dalam kurung apa? Taat sepenuhnya, taat secara totalite. Maka sungguh saya akan memerintahkan istri untuk bersujud atau apa? Melayani totalitas kepada suaminya. Tolong nanti kalau terjemahkan itu ya. Sujudnya apa? Melayani secara total. Lahir, siang, malam, kapok. Terus untungnya ini nanti dinegosiasi atau didialektikan lah dalam filsafatnya dengan pendapatnya ulama Syafi'iyah biar nggak terlalu begini banget. Artinya apa? Dawuh Kanjeng Nabi ini jangan telan mentah-mentah gitu. Dan Nabi juga pernah bersabda, dan Nabi juga pernah bersabda, jikalau saja seorang suami memerintahkan istrinya untuk memindahkan sesuatu dari gunung yang berwarna hitam, simbol saja ya, untuk memindahkan sesuatu dari gunung yang berwarna hitam menuju gunung yang berwarna merah, dari gunung Ciremai ke gunung Selamet kapok. Ciremai Kuningan, gunung Selamet Purwokerto, jauh kan? Atau dari gunung yang berwarna merah menuju gunung yang berwarna hitam, atau gunung yang berwarna merah menuju gunung yang berwarna hitam, sungguh hal itu wajib untuk dilakukan. Sungguh hal itu wajib untuk dilakukan oleh istri. Rawang riwayatake sapa Imam Al-Jauzajani bi isnadihi kelawan isnade hadis. Wa fi durusi Umdatul Fiqhi, lan ing dalem kitab Durusu Umdatul Fiqhi Lisingkiti kedua Imam Asingkiti Al-Hambali kang mazhab Hambali Al-Juz'a As-Sadisa ing dalem juz kang 6 Shahifah 360 ya Situn wa Salasumi'ah walin nisa'i lan iku manfaat kedua wong wadon hukukun utawi pira-pira hak walin nisa'i lan iku manfaat kedua wong wadon pira-pira wong wadon hukukun utawi pira-pira hak kama kaya suci-suci anna lirijali anna sak temene lirijali iku kedue pira-pira wong lanang alaihinna wajib ing atase wong wadon hukukon ana pira-pira hak bil ma'rufi kelawan gawe bagus wal ma'rufu utawi ma'ruf apa sih keterangan ma'ruf itu
imma ayyakuna ana kalane yen to ana apa ma'ruf al urfu iku umume manusa kama yaqulu kaya uli ngucap jamaahirul ulama'i sapa pira-pira jumhure ulama fayarji'u mongko bali apa uruf ma'ruf fayarji'u mongko bali apa ma'ruf ilahi marang uruf. Jadi seorang suami harus memperlakukan istri dengan baik kan kemarin. Lah memperlakukan baik dari suami kepada istri sesuai dengan kebiasaan atau sesuai dengan uruf atau kebiasaan yang berlaku. Misalkan contoh di daerah kita Indonesia ini seorang suami berlaku baik kepada istri itu caranya adalah tidak menyebut namanya langsung. Contoh ya, menyebutnya apa? Ya mama, ya mami, ya umi, ya bunda, macam-macam ya. Ini yang menjadi mohon maaf kita berbeda dengan teman kita sebelah. Teman kita sebelah itu begini, masa istri dipanggil umi? Itu kan nggak benar. Ya panggilnya apa? Ya istri, zaujah, atau namanya langsung. Nah, mohon maaf ya. Ya itu silakan dialah, itu haknya dia. Tapi kita yang mengatakan kenapa kok istri kita panggil umi, kita panggil mama, bunda dan sebagainya, itu karena kita punya kewajiban memperlakukan mereka dengan ucapan yang baik. Kalau saya mengucapkan Kang Jalal, itu berarti saya ingin mengajari anak saya bahwa Anda adalah orang yang dihormati dengan disebut nama Kang. Saya mengatakan Mbak Atun, tidak Atun di depan Ucal. Insya Allah kalau saya bilang Atun, maka Ucal Rafi akan mengatakan Atun terkode. Punten loh Mbak. Di situ kan berarti saya tidak mengajarkan sesuatu yang makruf. Kebiasaan kita di Indonesia manggil orang yang lebih tinggi dipanggil Mas Aang, Teteh, Cecek, apa itu? Cecek. Apa Cecek, apa Cecek itu terserah, paham ya? Yang lebih tua dipanggil Aang, Ang, Kang, Yayu, Yayu Iwak, paham ya? Tanggone Mbak Kulsum, Gunung Jati kan? Ikan ini saya sekarang nggak tengah tujuh sekarang agak gua antar sponsornya itu top promosinya ya offline jual beli offline. Lanjut sekarang, ingat ya bahwa kita nanti mohon maaf mbak kang Anda memanggil suami tidak namanya maaf ya suami ini sopola atau Mbak Atun namanya Freddy kan ya nggak nama di Freddy mana enggak itu namanya enggak ma'ruf di Arab itu manggil suami nama langsung dun madun duite apa dorodo itu coro Arab bagus tapi coro Indonesia bilang dok betul paham nggak gini mbak jadi itu dalilnya kita kenapa kita manggil suami nanti manggil nama papa Anda calon suami atau Bapak Rizky nanti manggil ibunya Bu siapa? Bu Rizky maksudnya ngono. Daripada buruk, Rukyah. Bilangnya lagi ya. Burokep. Maka nanti Kang Rokep manggilnya jangan ibu, mama atau umi atau bunda. Drama ibu bunda. Mama keikrah atau apa? Terserah. Mama sama Mimi malah salah lebih menghormati. Kebuang, pemenang itu daerah saya itu Indramayu, Lelea, Kerak Sawah, Tutut, ngomongin bunda atau mana bunda, buntelan daging, paham ya? Mending daging, buntelan daging. Maka Umi ketika ke Pati bawa daging itu dengan bangganya, ini masakan khas Cirebon, lah wong Pati kan giling-giling. Ini masakan jamuran kok dienggo apa den Mati? Bojomu arepe piye to? Giling-giling Pati ya Allah. Ini masakan jamuran. Yang namanya daging kan keluar jamur, ada ping, ada ini. Wes metu kon iki enggak keracunan ta. Kalau keracunan yang mati saya dulu. Dengan bangganya, wah kita akan masak Cirebon, semacam dada. Bawa daging, di mana? Siapa ini? Ya harus tempe bosok apa? Ya tempe memang bosok kabeh to. Ini bosok warnanya kok ini kan? Dengan bangga akan masak daging. Kalau lencang pada gitu, ini masakan aja kok. Orang mati ini.
Iki ra bahaya itu. Iki piye bojomu kancane nek mati nek racun iki. Ya wis kok racun sing mati aku sik tau ngono. Kakak saya ngono ya mati beleng. Enak untung saya tuh perut saya sudah perut nasional makan apa aja betah apa kabeh mau asin mau pedes mau kedut mau asin tak pahami kabeh paham ya tapi nek umi kan kadang agak alay saya kecil ke Jogja waktu bulan madu kan tak masak gudeg paling enak se Jogja yaitu di dekatnya Gajah Mada Balero Yujum namanya paling top itu yang makan turis-turis dan sekali-kalinya jajan karena mahal iya pak kok durian kok koyok kolak nih ini top durian aku kan tak mulai ngabe mau pedesan entok seperti orang wirot gue tak tahan wah ada ulu-ulu enak lah enak ulu kami mulai ulu-ulu paham ya kayaknya alumni santri sih pernah sementara maaf ya mbak-mbak kangkang kan belum pernah makan rengginang mentah kalau saya pernah rengginang mentah karena kita keluar karena takjil akhirnya makan rengginang mentah tak celup banyak beda masak di dalam itu di dalam perut tak lakoni paham ya kan jadi ngono jalanan gue gitu kemanyak ngono di mangan balik beli masih tak ngono kucing semangat beli itu akan menyenangkan istri iya suami saya itu masakan saya enak semua dimakanin semua padahal saya geragas rakus macam maka anda menjadi laki-laki kudu sing iso jaga perasaannya wedok gimana masakannya enak buat bagus cuma Umi sudah antipati kalau saya puji enggak bohong habis itu ngomong enak biar menyalahkan saya piye menang salah ngomong salah itu korban pengajian itu makanya itu saya itu pengajian ada Umi kayaknya apakah kartu saya itu kebuka semua kita harus menyenangkan istri walaupun makannya enggak kita harus bilang enak kita harus tahu karena perempuan merasa dihargai coba dikasih komentar nilainya berapa wah kalau dilihat 9 bohong untuk menyenangkan tapi itu kan ngomong menang aja salah ngomong salah kan saja kalau malah belum pun ya jujur saya asin rapat seneng asin rapat karena terpaksa terus asin terus akhirnya ketika saya pulang ke Pati kan masakan Pati kan beda orang pakai asin kan ini ya tapi sudah masakan Cirebon ucal yang parah pol saya usin ya kan Umi kalau membuat teh kan manis bertamu di Kuningan atau daerah bilah mbak-mbak ini saya nggak manis ngomong tanya pahit dua keren malu isi ya Allah makanya yang lu gak atau kalau teh pucuk luka gulanya jadi tolong ya mbak-mbak nanti kalau ada kita datangan mulut atau apa ucal ngomong aneh-aneh itu biar karena jangan aja nggak ada orang itu ya enggak enak pahit kayak Kuningan jadi pahit ngono kuwi kan mbak Wiwi kan ngomong ya subhanallah enggak diminum percaya diri tuh ya Allah pahit dua andre kuentek sampai 1 R kita dengar semua pakai mic sih tehnya pahit tambah nah, kita kan menang wae pahit ya Allah nah di Jawa anda nyukai tamu kok saya pahit mesti di majid bakhil gula dikit aja nggak ngasih punya Garut padahal kan Mbak Widi mana enggak khas Garut tahu gimana tahu ya itu tolong ya itu harus dimaklumi karena itu mindset kita seperti itu jadi kadang saya malu ngajak anak kayak gitu ngomong apa kan jujur kan mau atas itu keras mau nggak enak ya Allah tapi ya kan ya udahlah itu masa-masa yang harus dipahami oleh teman-teman nanti suatu saat pertama itu ya walini saya ukur ya terus wayuh kamu fayarjiu terus fayarjiu mongko den baliake apa ma'ruf ilahi marek ora wayah takimu lan dadi kukuh apa ma'ruf ilahi marek ora fa urfus sholihin mongko urfe sholihin wa urful muslimin lan urpe wong muslimin fi kulli zamanin ing dalam saben zaman wa makalan mongso annal mar'ata iku sak temene bojo wadon tahdinu iku melayani sapa mar'ah
baita zaujiha ing omahe bojo lanange mar'ah. Fangdur monggo ningalo sira ila ummahatil mukminina maring pira-pira ibune wong mukmin. Berarti apa? Para istri Rasulullah. Jadi Kang, nanti kalau Anda punya istri kok rewel, Pak, capek ngurusi dari pagi nyuci, masak, ngasuh anak, apalagi bersih-bersih, capek sampai malam, kasih tahu ceramahi. Ingat istri Kanjeng Nabi Ummahatul Mukminin itu lebih dari itu. Ngono caranya untuk gencat perempuan itu dalilnya. Bukan gencat ya, menyadarkan. Selalu gedeng ya, makanya mazhab Syafi'i itu ngimbangi. Ngono ya ngono tapi aja ngono ya setiap minggu sekali dijak jalan-jalan ke pleret tadi ngono to. Atau ke Grage, tapi yo lewat tok maksudnya. Enggak beli-beli. Nah, lewat tok kan gratis. Yang mahal itu kan kalau di butik, Mas itu kok bagus, ya dilihat saja dulu. Nanti kapan-kapan beli. Kapan? Besok dari kiamat. Ngono. Titik. Kunna ana sapa ummahatul mukmin yakumna iku jumenengi mengerjakan sapa ummahatul mukmin an khidmati baiti Rasulillah ala khidmati baiti Rasulillah ing atase nglayani omahe Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis sahihaini ing dalam kitab Sahih Muslim Bukhari Muslim min hadisi ummul mukminin saking hadise ummul mukminin Aisyah dia sahabat Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa sahabat Aisyah kunna sapa kita para istri Nabi nah itu iku nyawisake sapa kita li Rasulillah maring utusane Allah sallallahu alaihi wasallam saukahu ing siwakahu ing siwake Nabi. Nabi sampai siwake lho disiapno. Ono lho. Berarti sekarang apa? Sepatu ya disiapke. Ono lho. Buat tahurahu lan bajune Kanjeng Nabi. Lan ya wa tahurahu lan ya wa tahuru ya lan nyawisake banyu sucine Nabi. Menyiapkan air mandinya Kanjeng Nabi. Fayab'atu mongko ngutus hu ing Nabi Allahu sapa Allah minal laili saking wengi ma ing suci-suci yasau kang ngarepake sapa Allah ing. Ingat ya, Nabi itu urusan siwak, urusan air untuk mandi itu selalu disiapkan oleh para istri Nabi termasuk sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi hadis sahih lan iku ing dalam hadis sahih kang sahih an Ummu Maimunah sange Ummu Maimunah ya. Ini saya katakan Nabi radhiyallahu an radhiyallahu ridhani Allah subhanahu wa ta'ala saking sahabat Ummu Maimunah ya. Qalat ngendika sapa Ummu Maimunah wadoktu nyelehake sapa ingsun saya meletakkan di Rasulillah maring Rasulullah karena Rasulullah untuk Kanjeng Rasul huslan ing banyu adus fakta salam mongko mandi sapa Nabi minal janabati saking jinabat. Jadi maksudnya bagaimana istri Nabi itu juga menyiapkan air yang digunakan mandi janabahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidalika lan krana mengkono hadis Ummul Mukminin ajma'a sepakat al ulama sapa para ulama anna masyru'iyati khidmatil mar'ati ala masyru'iyati khidmatil mar'ati ing atase ya kasareataken nglayani wong wadon disyariatkannya melayani seorang perempuan li zaujiha maring bojone mar'ah. Jamahiru ahli ilmi hiya para agumi ahli ilmu illa man syadda angin wong syadda kang rekel menyimpang sapa man wa huwa utawi qaulu man syadda dhaifun iku dhaif ala annal mar'ata ing atase sak temene wong wadon ala annal mar'ata ing sak temene wadon tahdimu iku melayani sapa mar'ah zaujaha ing bojone mar'ah wa taqumulan nglakoni sapa mar'ah
ala riayatihi ing atase ngreksa menjaga, ala riayatihi ing atase menjaga suami. Maksudnya piye? Nek suamine ana nyamuke ya dibersihkan, bagaimana kamarnya biar enggak ada nyamuk. Li annahu krana sak temene kelakuan la afdola. Iku ora ana kang luwih utama iku maujud. Tidak ada yang lebih utama min ummahatil mukminina saking pira-pira ibune wong mukmin. Bayangin coba. Ibunya orang-orang mukmin, yaitu siapa? Para istri Nabi. Itu tidak ada perempuan yang lebih mulia daripada beliau-beliau. Sekelas beliau-beliau yang paling mulia saja tetap melayani kanjeng, tetap ngurusi rumah tangga. Apalagi kita nih mbak, wis wahada utawi ikilah suatu ini ya, tahdin ya, watakumu areti li annahu ya, karena saat temen la abdullah min ummahatil mu'min wahada utawi ikilah Siti Fatimah, sahabat Siti Fatimah ya, radhiyallahu anha, bintu Rasulillahi iku anak wadone Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al karimatu kang mulya. Bintul karim ya, kang dadi anak wadone Kanjeng Nabi kang mulya. Shalawatullah wa salamu alaihi radhiyallahu anha, radhiyallahu ridani Allah subhanahu anhu saking ya, anu saking bintul karim ya, bintul karim Fatimah tu sapa sahabat Fatimah. Takhdimu hale nglayani sapa sahabat Fatimah zaujaha ing bojone sahabat Fatimah, yaitu apa? Sahabat Ali. Hatta ai annayada sahingga sak temene tangane sahabat Fatimah takorrohat iku dadi melentung, dadi melempuh, insyaallah. Takorrohat iku dadi melempuh apa ya tangane sahabat Fatimah bisa bagi tahliha kelawan sebab ngilingi sahabat Fatimah linnawa maring biji-bijian. Gandum itu kan dari gandum biji kan digelesi kayak itu atau diulek lah cara kene. Radhiya muga-muga ridani Allahu sapa Allah anha saking sahabat Fatimah wa ardo lan ridakan sapa Allah ing sahabat Fatimah. Ingat ya, saya teringat dengan Mbah Maimun Zubair itu kalau menyebut ulama-ulama itu tidak namanya tapi Ibnul Karim. Ini yang kami hormati ya, misalkan Bapak Muhammad Ibnul Karim, anak wong mulya. Jadi nek wong wadon bintul Karim. Nek eneng lah nek cara Jawa Tengah Jawa Timur nek cara lanang ya Gus. Cuma nek umi biasanya nek ana wong sing ora Gus digus-guske Gus Street maksudnya ngomong. Paham ya? Dus kalau misalnya Dus. Gus apa Dus ya? Dus. Terserah ya, maksudnya Gus tapi ora pinter itu dilecehkan, diterapiak, dipati, disarang apalagi ono Gus ora pinter wis dadi bulan dibuli tok. Gus ora iso maca kitab, ning ora iso ngaji wis dinangling gum macam-macam. Jadi ini persoalan, jadi kesimpulannya nyebut orang yang mulia tidak namanya tapi bintul karim para perempuan, lelaki ibnul karim. Itu yang dilakukan oleh Mbah Mun ketika beliau menyambut apa ya, menyebut nama orang-orang yang mulia tidak namanya saja tapi ibnul karim siapa disebutkan itu. Terus ya, sekarang dilanjut. Di dalam kitab Durus Umdatul Fiqih, karya Imam As-Singkiti yang bermadhab Hambali, juz 6 halaman 360 terdapat ketentuan hukum bahwa bagi para istri itu memiliki hak-hak yang didapatkan dari suami. Bahwa bagi istri itu mendapatkan hak-hak yang didapatkan dari suami. Sebagaimana para suami itu memiliki hak-hak dari istrinya dengan cara yang baik. Dalam kurung ma'ruf, dengan cara yang baik, ma'ruf.
perkara yang ma'ruf dalam kurung yang baik ada kalanya dan kebanyakan disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Sebagaimana yang telah disampaikan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh para pembesar ulama. Sehingga ukuran ma'ruf bagus dikembalikan pada kebiasaan. Dan keputusan ma'ruf, keputusan bagus dikembalikan pula kepada kebiasaan. Titik. Perlu diketahui bahwa kebiasaan orang-orang soleh dan kebiasaan orang-orang muslim di setiap waktu dan tempat di antaranya adalah bahwa seorang istri itu berkewajiban mengurus rumah suaminya. Ya, kemarin ya, yang tadi ya nyapu, ya bersih-bersih, ya masak, ya nyuci. Maka dari itulah, lihatlah bagaimana keteladanan dari istri-istri Nabi, yang menjadi para ibu orang mukmin, yang menjadi para ibu bagi orang-orang mukmin, yang beliau itu gigih untuk mengerjakan tugas dalam mengurus rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ngulang ngaji tadi pagi ya. Kenapa sholat dikatakan apa? Iqomah sholat atau wa ya'tuna zakah yaqimus sholah wa atus. Ingat ya, kalau ada kata iqomatus sholat itu berarti apa? Sholat dikerjakan dengan sepenuh. Berarti kalau ada lafaz aqoma itu berarti apa? Mengerjakan dengan sungguh. Berarti di sini para istri Nabi mengerjakan tugas dengan sungguh. Itu maknanya gitu. Di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, terdapat hadis yang mengisahkan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, yakni sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau pernah bersabda, kami itu ya, senantiasa menyiapkan siwaknya Nabi. Bukti bahwa perlengkapan suami disiapkan oleh istri. Simbolnya adalah siwaknya Nabi disiapkan oleh sahabat Aisyah, dan juga menyiapkan air yang digunakan bersucinya Nabi.
Dikarenakan Allah itu mengutus Nabi di waktu malam, ya, di waktu malam sesuai dengan kehendak Allah. Maksudnya dia waktunya nggak jelas. Yang jelas malam hari sering diutus oleh Allah. Maka karena ada utusan Allah, Nabi itu langsung wudhu, ya sholat dan seterusnya. Maka sebelum wudhu, mandi, sholat dan seterusnya, airnya sudah disiapkan oleh para istri Nabi termasuk sahabat Aisyah. Gitu. Dan lainnya. Dalam hadis yang sahih lainnya, terdapat riwayat dari sahabat Maimunah, ya Ibu Maimunah ya, sahabat Maimunah dalam kurung istri Nabi radhiyallahu an, beliau pernah berkata, tanda kutip, saya Maimunah, sahabat Maimunah, menyiapkan air untuk mandinya Nabi, sehingga ketika Nabi mandi, sehingga Nabi mandi dari jinabat dari air yang saya siapkan itu. Titik tanda kutip. Berdasarkan hadis-hadis di atas, para ulama bersepakat atau ijma. Berdasarkan hadis-hadis di atas, para ulama bersepakat atas disyariatkannya seorang istri untuk melayani urusan rumah suami. Melayani urusan rumah suami. Ya. Yaitu kesepakatan yang diambil oleh pembesar-pembesar ulama ahli ilmu. Pembesar-pembesar ulama ahli ilmu, kecuali sebagian orang yang nyeleneh dan orang yang nyeleneh ini adalah ucapan yang dhaif. Ucapan yang dhaif. Dikarenakan sebagaimana yang kita ketahui bahwa para istri Nabi adalah wanita-wanita yang paling mulia dan beliau-beliau itu tetap melayani baginda Nabi sebagai suami, melayani baginda Nabi sebagai suami, dan melaksanakan tugas dengan serius dalam menjaga Nabi. Sehingga bagaimana mungkin orang yang tidak lebih mulia, dari istri-istri Nabi tidak melakukan pekerjaan ini. Gitu. Dan jelas pula bahwa sahabat Fatimah
radhiyallahu anha adalah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia dan putri orang yang sangat mulia. Kendati demikian, beliau sahabat Fatimah tetap melayani suaminya dalam urusan rumah, sehingga suatu ketika tangan mulia sahabat Fatimah pernah bengkak sebab kelamaan menggiling biji-bijian gandum untuk menyiapkan hidangan suaminya. Gimana Mbak? Tangannya sudah pernah kena pisau? Berarti ciri-ciri mengikuti sahabat Fatimah. Bojone selalu itu paham. Kenapa mah tangannya kok ada hensaplas? Iya tadi kena pisau, masya Allah kasihan ya. Ini gue diganti itu kalau jilbab. Oh no, ditimbarke ya. Kasihan ya, subhanallah. Rasain loh. Capek kan? Ya, saya capek. Kemarin sama keinjek mobil kaki saya loh. Podo berarti. Podo capek ya. Bukan untuk saling menghina ya, bukan saling untuk curhat enggak enak ya, tapi saling melengkapi. Maaf ya, maka dalam Al-Quran perempuan istri itu adalah ibarat pakaian bagi suami dan suami juga ibarat pakaian. Itu artinya apa? Saling menutupi, saling melengkapi, saling mengisi. Maknanya begitu. Ya, titik. Semoga Allah meridhoi sahabat Fatimah radhiyallahu anha. Ya, wallahu a'lam. Al-Fatihah.